Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pembahasan kita. Kalau kemarin kita sudah membahas nomor 1 sampai 3, sekarang kita bahas nomor selanjutnya yaitu nomor 4. Nah, di sini minus 5 mutlak 3x minus 7 tambah 4 sama dengan 14. Nah, pertanyaannya adalah tentukan nilai x yang memenuhi setiap persamaan berikut ini. Berarti nilai x yang di sini sama seperti sebelumnya. Nah, untuk mengerjakannya, di sini ada sama dengan, di ruas kiri sama dengan, kita buat agar tanda mutlaknya ini sendirian, dan maksudnya angka yang di dalam tanda mutlaknya ini sendirian, berarti 4 dan minus 5-nya kita hilangkan, yaitu caranya seperti ini. Nah, ini dia. Minus 5, tanda mutlak 3x minus 7 tambah 4 sama dengan 14. Pertama-tama kita hilangkan dulu, kalau misalkan ada perkalian, ini kan minus 5 dikali mutlak 3x minus 7. Dan di sini ada plus 4. Kalau misal ada perkalian dan penjumlahan, yang pertama-tama kita hilangkan dulu adalah penjumlahannya dulu, yaitu berarti kita hilangkan dulu nih plus 4-nya. Cara menghilangkan plus 4, biar jadi 0, berarti 4 kita kurangi dengan 4, maka hasilnya 0. Ingat, kalau sama dengan itu berarti apa? Ruas kanan juga harus dilakukan hal yang sama, yaitu 14 dikurangi 4. Nah, di sini berarti plus 4-nya hilang. 14 dikurangi 4 hasilnya 10. Nah, setelah kita hilangkan plus 4-nya, kita hilangkan juga minus 5-nya. Dengan cara, karena minus 5 ini sebagai pengali dari mutlak 3x minus 7, untuk menghilangkannya berarti kita bagi dengan bilangan itu sendiri, yaitu minus 5, agar menjadi perkalian 1. Berarti menjadi mutlak 3x minus 7 kali 1, karena minus 5 dibagi minus 5 hasilnya 1. Ingat, yang ruas kanan juga 10 kita bagi dengan minus 5. Nah, sekarang minus 5 dibagi minus 5 1, sisa mutlak 3x minus 7 sama dengan minus 2. Nah, sampai sini perlu diperhatikan bahwa, perlu diingat lagi bahwa hasil dari tanda mutlak itu harus positif. Sedangkan di sini hasil dari 3x minus 7 mutlak itu hasilnya negatif 2. Maka x yang ada di sini tidak rasional. Maka persamaan ini bukan persamaan mutlak yang benar. Jadi, kalau misalkan ada soal seperti ini, cukup pengerjaannya sampai di sini saja. Oke. Nah, sekarang kita lanjut nih, yang nomor 5, yaitu mutlak 2x minus 1 sama dengan mutlak x plus 3. Nah, perhatikan di sini. Perlu diingat sebelumnya bahwa tanda mutlak ini bisa menghasilkan dua nilai, yaitu bisa bernilai positif dan negatif. Karena di dalam garis bilangan itu, apabila ada nilai tanda mutlak itu hanya berupa jaraknya. Misalkan jarak ke kanan itu berarti bernilai positif, dan jarak ke kiri, bukan jarak ya, nilai yang didapatkan dari jarak ke kanan menghasilkan positif, maka nilai yang didapat dengan jarak ke kiri menghasilkan negatif. Maka dia bernilai positif jika x-nya lebih dari setengah, dan bisa bernilai negatif jika x-nya kurang dari setengah. Nah, di sini ada jika x lebih besar atau sama dengan dari setengah, dan jika x kurang dari setengah. Nah, setengah ini dari mana? Kita ambil yang ada di dalam tanda mutlaknya ini, yaitu 2x minus 1. Kita ambil di sini. Lalu 2x minus 1 sama dengan 0. Kenapa 0? Karena 0 adalah di tengah-tengah. Ke kanan itu positif dan ke kiri itu negatif. Berarti 0 itu netral. Nah, sekarang dari 2x minus 1 ini
bagaimana caranya biar jadi 0? Berarti kita cari berapa nilai X-nya. Yaitu dengan cara persamaan seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Itu 2X minus 1, kita hilangkan minus 1-nya dengan cara gimana? Ditambah dengan 1. Maka hilang minus 1-nya menjadi 2X saja. Ingat yang 0 juga harus diperlakukan sama, berarti 0 tambah 1 hasilnya 1. X menjadi setengah atau 1/2. Kenapa seperti ini? Karena saat 2X min 1 kita isi X-nya dengan setengah, berarti 2 kali setengah, yaitu adalah 1. 1 dikurangi 1 hasilnya 0. Maka menjadi titik 0 atau titik awal kita pengukuran jarak ke kanan atau ke kirinya. Jika X-nya itu adalah setengah atau lebih dari setengah, di sini X lebih dari atau sama dengan setengah, maka akan menghasilkan nilai positif, akan bergerak ke kanan. Dan kalau X-nya kurang dari setengah, maka akan menghasilkan nilai negatif atau bergerak ke kiri. Sama juga seperti yang ini. X plus 3-nya kita keluarkan ke sini, menjadi X plus 3 sama dengan 0. Dengan cara persamaan, kita dapat X sama dengan minus 3. Nah, apabila kita isi X-nya dengan minus 3 atau lebih, maka akan menghasilkan nilai positif. Dan apabila kita isi dengan di bawah dari nilai minus 3 atau lebih kecil dari minus 3, maka akan menghasilkan nilai negatif. Nah, kalau kita gambarkan jadi seperti ini ya. Yang atas ini untuk mutlak 2X minus 1. Ingat, saat X-nya lebih besar atau sama dengan 1/2, maka dia bernilai positif, berarti bergeraknya ke kanan. Saat dia lebih kecil daripada setengah, maka dia bergeraknya ke kiri atau negatif. Nah, yang bawah untuk yang mutlak X plus 3. Jadi saat dia lebih besar atau sama dengan minus 3, dia bergerak ke kanan. Maka saat dia kurang dari minus 3, dia bergerak ke kiri. Nah, kita pindah ini. Yang ini ke sini dulu. Dan ini yang tadi. Sekarang, kalau misalkan menurut garis bilangan ini ya, jadi 2X minus 1, jadi yang ada di dalam tanda mutlak ini atau 2X minus 1 ini akan bernilai positif jika X lebih besar dari setengah di sini. Lalu 2X minus 1 ini akan bernilai negatif jika dia berada di area di antara minus 3 dan setengah. Nah, jadi garis bilangan walaupun ini terpengaruh dari yang X plus 3, tetap kita baca ya. Jadi apabila dia berada di area ini, maka dia bernilai negatif di si 2X minus 1-nya ini. Tapi kok ini kenapa jadi positif nih plus 1-nya? Karena sebenarnya ini adalah minus 2X minus 1. Jadi seperti ini. Minus dari 2X minus 1. Ingat, minusnya itu punya seluruh yang ada di dalam kurung. Minus kita kasih ke 2X menjadi minus 2X. Nah, minus kita kasih ke minus 1, minus ketemu minus jadi plus. Ups, ini 1 ya. Nah, 1 harusnya. Maka menjadi minus 2X plus 1. Dan 2X minus 1 menjadi minus 2X plus 1 ini saat di area ini, minus 3 sampai setengah. Maka di sini minus 3 kurang dari atau sama dengan X kurang dari setengah. Jangan sampai ini jadi kurang dari atau sama dengan ya, jangan ada garisnya di sini. Karena kalau misalkan kurang dari atau sama dengan berarti X-nya boleh setengah. Kalau X-nya setengah, maka jadi positif, bukan jadi minus 2X plus 1. Nah, sekarang kita lihat lagi. Dia bisa menjadi minus 2X plus 1 jika X-nya kurang dari minus 3. Jadi, areanya di sini. Apabila X-nya kurang dari minus 3, maka
dia akan bernilai negatif, menjadi sama seperti sebelumnya ya. Nah, kita lanjut ke yang mutlak X plus 3. Sekarang, X plus 3, mutlak X plus 3 ini bernilai positif jika X-nya lebih besar dari setengah. Coba kita lihat. X lebih besar dari setengah, dari mana aja sih? Nah, dari setengah ke seterusnya. Maka, karena di sini dia bergeraknya ke kanan, untuk area sini, area yang sejajar ini, maka dia bernilai positif. Nah, sekarang dia bernilai positif juga untuk area di antara minus 3 sampai setengah. Berarti, di sini menghasilkan X plus 3. Jika minus 3 kurang dari atau sama dengan X kurang dari setengah. Nah, sekarang kita lihat lagi. Kalau misalkan X-nya itu kurang dari minus 3, berarti bergerak ke kiri, dimulai dari minus 3 nih, dia bernilai positif atau negatif. Nah, karena dia bergerak ke kiri berarti negatif. Berarti mutlak X plus 3 bernilai negatif atau menjadi minus 3, minus X minus 3 jika X-nya itu kurang dari minus 3. Nah, sekarang kita cari nih nilai X-nya. Kita pakai seluruh kemungkinan yang ada. Sekarang kemungkinan pertama, yaitu untuk X lebih besar atau sama dengan setengah, yaitu, nah kita ambil nih dari soalnya nih. Tadi soalnya adalah mutlak 2X minus 1 sama dengan mutlak X plus 3 menjadi, untuk kemungkinan 1 ya, yaitu untuk X lebih besar atau sama dengan setengah. Berarti kita lihat di sini nih, X lebih besar atau sama dengan setengah. Di sini mutlak 2X minus 1 bernilai positif, yaitu 2X minus 1. Berarti di sini kita tulis 2X minus 1. Nah, kita cari lagi nih untuk mutlak X plus 3 di saat kemungkinan X lebih besar atau sama dengan setengah, yaitu dia bernilai X plus 3. Berarti di sini menjadi 2X minus 1 sama dengan X plus 3. Ingat cara-cara persamaan ya. Kita ingin mencari X, berarti kita hilangkan dulu nih gangguan-gangguan selain X-nya. Untuk biar rapih penulisannya, yaitu X-nya itu sebelah kiri, dan konstanta atau hasilnya sebelah kanan. Berarti segala macam konstanta yang ada di sebelah kiri dan koefisien juga kita akan hilangkan, dan segala macam variabel X yang di sebelah kanan kita juga akan hilangkan karena tujuannya kiri. Variabel X kanan konstanta. Maka di sini 2X minus 1 kita hilangkan minus 1-nya. Kita jumlahkan dengan 1. Ingat, yang kanan juga harus dijumlahkan dengan 1. Maka menjadi 2X sama dengan X plus 4. Dan kita ingin menghilangkan X yang ada di sini dengan cara X plus 4 kita kurangkan dengan X. Ingat, yang sebelah kiri juga kita lakukan hal yang sama. Jadi 2X kurang X sama dengan X plus 4 dikurang X. 2X kurang X hasilnya X. X plus 4 kurang X. X dikurang X dikurang X. 0 ya hasilnya. Sisa 4-nya doang. Berarti X sama dengan 4. Sesuai apa tidak nih? X sama dengan 4. Dengan X lebih besar dari setengah. 4 itu lebih besar dari setengah, berarti masih sesuai untuk kemungkinan 1. Nah, sekarang kita bahas untuk kemungkinan 2 nih, yaitu minus 3 kurang dari atau sama dengan X kurang dari setengah. Ya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, ini dia. Oke, sekarang kita lihat nih. Untuk kemungkinan yang ini, kita lihat mutlak 2X minus 1 jadi apa? Minus 2X plus 1. Berarti minus 2X plus 1. Untuk X plus 3 tetap dia bernilai positif menjadi X plus 3. Ingat kita hilangkan 1-nya, kita hilangkan dulu dengan dikurangi 1. Di sini juga dikurangi 1. Dapat minus 2X sama dengan X plus 2. Ingat ya polanya sama seperti tadi, sebelah kiri X, sebelah kanan hasil atau konstanta. Maka di sini X-nya kita hilangkan. Cara menghilangkan X adalah dengan dikurangkan dengan X lagi. Berarti X plus 2 dikurangi
X. Ingat, sebelah kiri juga harus adil. Minus 2X dikurangi X. Dapat minus 3X sama dengan 2. Nah, karena kita ingin mencari nilai X-nya saja, sedangkan di sini minus 3X, berarti kita hilangkan minus 3-nya. Karena minus 3X ini berarti minus 3 dikali X, maka cara menghilangkannya minus 3X kita bagi dengan minus 3. Ingat, yang sebelah kanan juga ikut-ikutan nih, dibagi dengan 3. Maka hasilnya X sama dengan minus 2/3. Kalau misalkan ada tanda minus di salah satu ya, misalkan di pembilangnya atau di penyebutnya, maka minusnya ini naik ke tengah-tengah, menjadi milik bersama. Maka di sini menjadi X sama dengan minus 2/3. Sesuai nggak dengan ini? Minus 2/3 itu lebih besar daripada minus 3. Sesuai nggak? Sesuai. Dan lebih kecil daripada setengah. Sesuai nggak? Sesuai. Berarti untuk kemungkinan kedua, ini kemungkinan yang kedua, sesuai. Nah, sekarang kita bahas nih kemungkinan ketiga, yaitu X kurang dari minus 3. Nah, di sini, ingat ya, kita lihat nih, untuk X kurang dari minus 3, untuk mutlak 2X min 1 jadi apa? Minus 2X plus 1. Jadi minus 2X plus 1. Kita lihat yang bawahnya juga, untuk mutlak X plus 3 menjadi minus X minus 3. Jadi minus X minus 3. Sama caranya seperti tadi, dengan cara persamaan. Gimana caranya? Sebelah kiri jadi X, sebelah kanan menjadi konstanta atau hasil. Maka di sini didapat X sama dengan 4. Nah, kita lihat sesuai apa tidak nih? Maka di sini kita lihat 4 itu benar nggak kurang dari minus 3? Enggak, karena 4 itu lebih dari minus 3. Maka ini tidak sesuai untuk kemungkinan yang ketiga. Lalu bagaimana jadinya? Nah, ini kesimpulannya. Jadi, nilai X yang memenuhi persamaan mutlak 2X minus 1 sama dengan mutlak X plus 3 adalah X sama dengan 4 atau X sama dengan minus 2/3. Ini kecoret. Nah, ini minus 2/3. Diambil hanya nilai X yang dari 3 kemungkinan yang tadi kita bahas, diambil nilai yang masuk saja, yang sesuai saja. Kalau yang terakhir itu kan tidak sesuai, maka tidak kita cantumkan. Nah, sekarang kita cantumkan hanya X sama dengan 4 atau X sama dengan minus 2/3. Oke, sampai di sini pembahasan kita. Silahkan dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.